Ya, kita lanjutkan topik pelajaran kita, masih arus bolak-balik. Kalau video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana rangkaian RLC. Sekarang kita pelajari adalah karakteristik RLC dan juga daya pada rangkaian RLC. Pertama kita lihat dulu untuk karakteristik RLC. Ini ditinjau dari berapa besar reaktansi induktifnya dan berapa besar reaktansi kapasitasnya, kapasitif ya. Nah, kalau nanti XL lebih besar dari XC, bagaimana sifatnya? Kalau XC lebih besar dari XL, bagaimana sifatnya? Nah, kita sudah tahu XL rumusnya omega kali L dan XC seper omega kali C. Nah, kalau nanti kenyataannya dalam perhitungan kita peroleh nilai XL lebih besar dari XC, maka rangkaian dikatakan dalam bersifat induktif. Rangkaian yang bersifat induktif, kalau kita lihat nanti sinyal dari tegangan dan sinyal dari arus pada layar osiloskop di komputer, maka nanti sinyal dari tegangan akan mendahului sinyal dari arus. Itu kalau XL lebih besar dari XC. Yang kedua, kalau XC lebih besar dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Nanti sinyal dari arus mendahului sinyal dari tegangan. Dan yang ketiga adalah XL sama dengan XC. Dalam keadaan ini, rangkaian dalam keadaan resonansi. Alat seperti ini bisa digunakan untuk menangkap frekuensi gelombang radio. Jadi radio zaman dulu yang menggunakan RLC mencari tuning gelombang yang dicari adalah dengan memakai rangkaian RLC dengan membuat besar XL sama dengan XC sehingga frekuensi tertentu bisa ditangkap ya. Nah, frekuensi yang ditangkapnya itu nanti dihitung dengan F sama dengan seper 2V akar seper L kali C. Nah, itu dia cara menghitung frekuensi yang bisa ditangkap RLC yang XL nya sama dengan XC nya. Nah, kemudian untuk keadaan satu tadi, tegangan mendahului arus, dan keadaan dua, arus mendahului tegangan, maka grafiknya ini mengikuti grafik sinus. Nanti yang jadi pertanyaan, kalau tegangan mendahului arus, berapa derajat dia di depan, atau kalau arus mendahului tegangan, berapa derajat juga di depan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menghitung dari nilai tangen. Tangen theta sama dengan XL kurang XC per L ya. Kalau misalnya tangennya nanti hasilnya 1, maka kita tahu tangen dari berapa yang nilainya 1, berarti sudutnya 45 derajat. Seperti itu caranya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, daya pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC yang bisa mendisipasi daya adalah R saja. Sementara L, ini XL dan XC, nanti tidak bisa mendisipasi daya. Dia hanya bisa menyimpan energi. Sehingga nanti daya yang didisipasikan oleh RLC dihitung dengan daya yang didisipasikan oleh resistornya. Maka di sini nanti pada resistor daya yang disipasi adalah I kuadrat kali R. Sementara induktor hanya menyimpan energi yang besarnya dihitung dengan W sama dengan setengah kali L kali I kuadrat. Dan kapasitor juga hanya bisa menyimpan energi sebesar W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Nah, begitu cara menghitungnya. Nah, untuk mempermudah mengerti, akan kita coba mengerjakan contoh 1. Contoh 1. Sebuah resistor 37,5 ohm dirangkai seri dengan kapasitor 50 mikrofarad. Rangkaian dihubungkan ke sumber tegangan AC 400 radian per second. Maka sinyal tegangan listrik tertinggal atau mendahului. Pada contoh 1 ini ada rangkaian R dan kapasitor, di mana R-nya 37,5 ohm dan kapasitornya 50 mikrofarad, dirangkai dan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang kecepatan sudutnya adalah 400 radian per second. Pertanyaannya adalah apakah sinyal tegangan mendahului arus atau sinyal arus yang mendahului tegangan. Dan pada kalimatnya tertulis sinyal tegangan bla 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 bla. Nah, kalau nanti di sini ada kalimat tegangan mendahului arus, itu bisa juga berarti bahwa arus tertinggal dari tegangan. Itu adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan yang kedua, kalau arus mendahului tegangan, berarti bisa juga digantikan dengan tegangan tertinggal dari arus. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu siapa yang lebih besar antara XL dan XC. Namun di dalam soal ini, karena dia hanya kapasitor, tidak ada induktornya, jelas bahwa rangkaian ini bersifat kapasitif. Kalau bersifat kapasitif nanti berarti arus mendahului tegangan ya. Yang kedua, karena dia dibalik, kalimatnya di situ sudah jelas nanti pilihan kita adalah tegangan
tertinggal dari arus. Oleh karena itu, kita hanya menghitung berapa nanti besar tangentnya. Kita coba hitung ya. Langkah pertama adalah menghitung XC. Nanti XC sama dengan 1 dibagi omega kali C. Berarti di sini 400 dikali 5. Di sini harusnya kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 nya kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 5. Nah, kalau kita kalikan nanti ini nilainya 2000, berarti 2 kali 10 pangkat 3. Sementara ini saya ubah menjadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Saya coret untuk mempermudah saja, sehingga nanti 100 dibagi 2 adalah 50 derajat. 50 ohm ya, 50 ohm. Nah, setelah kita memperoleh XC nya sama dengan 50, boleh aja kita buat nanti di sini XL nilainya 0 karena tidak ada. Oleh karena itu nanti tangen theta itu sama dengan, boleh kita buat 0 dikurang 50 per 37,5. Nah, kalau ini kita perkecil sama-sama dibagi 12,5, maka nilainya nanti akan 3, kemudian 50 dibagi 12,5 dapat 4. Ini harga mutlak ya, yang diambil hanya positifnya aja. Pertanyaannya, tangen berapa yang nilainya 4/3? Nah, kalau kamu agak lupa-lupa ingat, boleh kita ambil dari Pitagoras. Kalau ini 4 dengan syarat ini tegak lurus, ini 3, pasti ini 5. Kalau tangennya 4/3, pasti nanti sudutnya di sini. Nah, berapa sudutnya ini untuk Pitagoras 3, 4, 5? Ini adalah 53 derajat, sedangkan ini adalah 37 derajat. Nah, tangen berapa yang nilainya 4/3? Berarti ini adalah tangen dari 53 derajat. Oleh karena itu nanti dalam jawabannya akan tertulis tegangan tertinggal dari arus sebesar 53 derajat. Begitu caranya. Contoh 2, pada rangkaian RLC yang disusun seri, diketahui R sama dengan 5 ohm, L sama dengan 300 mH, dan C sama dengan 20 mikrofarad, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik berfrekuensi 400 radian per second. Karakteristik rangkaian tersebut adalah, pada contoh 2 ini diketahui ada 3 komponennya ya, yaitu R 5 ohm, induktornya 300 mH, dan kapasitornya 20 mikrofarad. Nah, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik seperti ini, di mana kecepatan sudutnya omeganya sama dengan 400 radian per second. Nah, di situ juga ditanyakan adalah apakah arus mendahului tegangan, apakah tegangan mendahului arus. Nah, untuk menghitungnya kita tentukan dulu berapa nilai XL, berapa nilai XC. Kita hitung dulu nilai XL. XL sama dengan W kali L, berarti 400 dikali di sini 300, tapi karena dia milihenry nanti kita kalikan 10 pangkat min 3 ya. Maka di sini ada 4 nolnya, kita coret dulu 3, ini kemarin habis, sehingga nanti 40 dikali 3 itu adalah 120 ohm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hitung juga XC nya. XC nya nilainya adalah 1 dibagi 400 dikali ini 20 mikrofarad atau 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Berarti ini kali 2, 10 pangkat min 5 kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 5. Nah, ini nanti nilainya 800. Jadi kalau kita buat di sini 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 dibagi 800. Kita coret 2, kita coret 2. 1000 dibagi 8 adalah 125 ohm. Ya, sekarang sudah jelas kelihatan bahwa nilai XC lebih besar dari nilai XL. Berarti rangkaian itu pasti bersifat kapasitif. Kalau kapasitif berarti arus mendahului tegangan. Nah, sekarang kita hitung berapa derajat arus mendahului tegangan. Kita hitung dari nilai tangen theta sama dengan, kita ambil nilainya XL dikurang XC, harga mutlak 120 dikurang 125 per R nya 5, maka nilainya nanti 120 dikurang 125 adalah 5/5, hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya 1, tangen berapa yang hasilnya 1, maka theta nanti adalah 45 derajat.
Jadi nanti jawaban yang sesuai adalah arus mendahului tegangan 45 derajat atau tegangan tertinggal dari arus 45 derajat. Lihat yang mana jawabannya tersedia. Begitu caranya. Contoh 3. Suatu rangkaian listrik R sama dengan 1200 ohm, L sama dengan 500 mH, dan C sama dengan 50 mikrofarad dihubungkan seri. Kedua ujung rangkaian dihubungkan ke sumber tegangan AC. Agar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian menjadi maksimum, maka frekuensi sudut sumber AC itu harus sama dengan berapa? Pada contoh 3 ini diberitahu ada 3 komponen juga ya. R 1200 ohm, induktornya 500 mH, kita ubah menjadi 0,5 Henry, dan kapasitornya adalah 50 mikrofarad sama dengan 50 kali 10 pangkat 6 farad. Nah, ketiga komponen ini dirangkai seri dan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, pertanyaannya berapa nilai omeganya atau kecepatan sudutnya agar nanti nilai dari I maksimum ya, nilai I kuat arusnya maksimum pada rangkaian RLC itu. Nah, perlu kita analisa dulu ya. I adalah V per Z. Kita coba menghitungnya. I sama dengan V per Z. Agar nilai I maksimum, berarti nilai Z usahakan sekecil-kecilnya. Sedangkan persamaan Z adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai Z sekecil-kecilnya, maka nanti nilai XL dikurang XC itu harus 0 agar nanti Z sama dengan R. Itulah nilai Z paling kecil. Sehingga dengan nilai Z paling kecil, maka diperoleh nanti kuat arus sebesar-besarnya atau kuat arus maksimum. Nah, kesimpulan kita adalah agar ini 0, berarti XL harus sama dengan XC. Nah, dari sinilah kita bergerak ya. XL sama dengan XC. Nah, kita buat rumusnya. XL itu adalah omega kali L harus sama dengan 1 omega dikali C. Dengan menurunkan ini nanti, maka kita peroleh omega kuadrat adalah 1 L kali C, atau kita kalau hilangkan kuadratnya, maka ini nanti menjadi akar 1 LC. Nah, kalau kita masukkan nilainya, nanti di sini akar dari. Nah, L nilainya di sini 0,5 ya. 1 dibagi ini 0,5. Kemudian kapasitornya 50 kali 10 pangkat min 6. Ini kita buat 50, 10 pangkat min 6-nya kita naikkan ke atas. Maka nanti nilai omeganya adalah omega sama dengan akar dari 10 pangkat 6 per ini 0,5 kali 50 adalah 25, sehingga akar dari 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Kemudian akar dari 25 adalah 5, sehingga kita peroleh nanti kecepatan sudut yang menghasilkan arus maksimum adalah pada keadaan 200 radian per sekon. Gitu caranya. Sekarang kita coba masuk ke contoh 4. Contoh 4, suatu rangkaian RLC digunakan sebagai antena untuk menangkap siaran radio. Untuk menangkap siaran radio pada frekuensi 120 MHz, digunakan kapasitor 125 nanofarad. Untuk menangkap siaran radio 150 MHz, digunakan kapasitor yang berapa farad? Pada contoh 4 kita sudah sampai ke dalam keadaan resonansi. Nah, di sini ada rangkaian RLC yang diatur sedemikian rupa sehingga nanti di set pada saat nilai kapasitor C1-nya sama dengan 125 nanofarad bisa menangkap siaran dengan frekuensi 120 MHz. Nah, untuk menangkap siaran frekuensi 150 MHz, maka dibutuhkan kapasitor yang nilainya berapa. Nah, kita sudah tahu ya, kalau dia XL sama dengan XC, dengan menurunkan persamaannya, maka kita peroleh nanti persamaan frekuensi yang bisa ditangkapnya. Dengan demikian, ini dalam keadaan 1 dan keadaan 2, kita gunakan aja sistem perbandingan. F1 banding F2 sama dengan 1/2V akar 1/L kali C1 banding 1/2V
akar seper L kali C2. Nah, di sini karena perbandingan nilai yang sama, kita coret, ini kita coret, ini kita coret, dan dianggap juga induktornya sama, ini yang kita coret, ini kita coret. Nah, nilai F1 di sini yang bisa ditangkap adalah 120 MHz. Nanti satuannya bisa disimpan dulu ya, diingat. Maka kita tulis saja di sini 120 banding F2-nya 150. Itu akan sama dengan nanti akar seper C1 banding akar seper C2. Nah, ini kita perkecil, sama-sama dibagi 30 dapat 4, ini dapat 5. Setelah itu untuk menghilangkan akar kita kuadratkan, berarti 16 di sini banding 25 itu akan sama dengan 1 per C1 nya 125, kemudian di sini seper C2. Karena ini berbanding terbalik, maka nanti boleh kita tulis dulu 16 banding 25 sama dengan C2 banding 125. Nah, perkaliannya dekat kali dekat, jauh kali jauh, sehingga nanti C2 nilainya adalah 16 dikali 125 itu akan dibagi 25. Ini kita coret hasilnya 5, maka nanti nilai C2 16 kali 5 itu adalah 80. Karena di sini satuannya tadi adalah nanofarad, maka kapasitasnya juga harus dalam nanofarad. Jadi begitu caranya. Contoh 5, sebuah koil dihubungkan dengan sebuah kapasitor 8 mikrofarad. Resistansi koil 200 ohm dan induktansinya 0,8 Henry. Jika rangkaian dihubungkan dengan sumber AC 200 volt berfrekuensi sudut 500 radian per second, daya listrik yang didisipasikan rangkaian sama dengan berapa? Pada contoh 5 kita sudah sampai pada daya yang disipasikan oleh rangkaian RLC. Ada 3 komponennya, R 200 ohm, L 0,8 Henry, dan kapasitornya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 Henry. Dipasang pada tegangan bolak-balik yang tegangannya adalah 200 volt dan kemudian kecepatan sudutnya 500 radian per second. Pertanyaannya adalah berapa daya yang didisipasikan oleh rangkaian tersebut. Nah, kita sudah tahu daya yang didisipasikan oleh rangkaian adalah daya yang didisipasikan oleh R. Nanti kita gunakan persamaannya P sama dengan I kuadrat kali R, karena hanya resistor yang bisa mendisipasikan daya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu berapa nilai I nanti. Nilai I kita hitung dari persamaan I sama dengan V per Z. Oleh karena itu kita hitung dulu nilai Z-nya berapa. Pertama kita hitung dulu nilai XL sama dengan omega kali L, berarti di sini 500 dikali 0,8 sama dengan 400 ohm. Kemudian nilai XC adalah seper omega C 500 kali C nya 8, 10 pangkat 6 kita naikkan ke atas jadi seperti ini. Ini nanti 4000, 4 kali 10 pangkat 3, ini kita bagi 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 kita coret, sehingga nanti 1000 dibagi 4 itu nilainya adalah 250 ohm. Nah, untuk selanjutnya kita hitung nilai Z. Z nilainya akar dari R kuadrat ya, 200 kuadrat ditambah XL dikurang XC, 400 dikurang 250 kuadrat. Nah, kalau ini kita perkecil ya, sama-sama dibagi 50 angkanya, ini 4, ini nilainya nanti 150, dapat angkanya 3, maka nanti di sini angkanya pasti 5. Ini sama-sama kita kali 50 ke atas ya, kali 50, maka nilainya nanti adalah 250 ohm. Nah, setelah dapat nilai Z, baru kita cari nilai I. I sama dengan V per Z, itu sama dengan V-nya di sini 200 volt, Z-nya 250 ohm. Maka hasilnya adalah 0,8 ampere. Nah, daya yang disipasi adalah daya yang disipasikan oleh resistor, sehingga P sama dengan I kuadrat kali R itu sama dengan 0,8 kuadrat kita kalikan dengan 200. Nah, ini nilainya nanti adalah 0,64 kali 200 sama dengan 64 kali 200 adalah
120 watt. Jadi daya yang bisa disipasikan oleh rangkaian itu adalah 128 watt. Itu caranya.